Ketemu lagi ya dengan Bu Tisna. Nah, kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Untuk materi kali ini kita melanjutkan tentang materi wawancara kemarin ya. Ayo kita mulai. Kemarin kita belajar tentang wawancara, yaitu bagaimana cara membuat wawancara, bagaimana saat akan wawancara, kemudian bagaimana kalian pada saat wawancara, dan apa yang harus kalian lakukan setelah wawancara. Nah, anak-anak, sekarang kita akan belajar bagaimana cara melaporkan sebuah wawancara. Tentu saja dengan menggunakan kata baku dan kalimat yang efektif. Nah, anak-anak, saat kalian akan membuat sebuah laporan wawancara, harus menggunakan kata baku. Di sini ada beberapa kata yang mana menggunakan kata yang tidak baku dan mana kata yang baku. Kata baku adalah kata yang sesuai dengan standar kaidah tata bahasa Indonesia, seperti pada Kamus Tebal Bahasa Indonesia. Nah, seperti contoh, metoda. Metoda itu adalah kata tidak baku. Seharusnya kata bakunya menjadi metode. Sama juga dengan analisa. Analisa itu merupakan kata tidak baku. Sedangkan kata bakunya adalah analisis. Ada lagi sintesa, itu harusnya sintesis. Dan apotik itu seharusnya juga apotek. Nah, selama ini kalian sering mendengar kata apotik. Sebenarnya apotik itu merupakan kata yang tidak baku. Seharusnya adalah apotek. Nah, ini adalah beberapa contoh kata baku dan kata tidak baku. Silakan disimak ya anak-anak. Jika perlu, kalian screenshot hasil video ini. Selamat menyimak. Setelah anak-anak melihat kata baku dan kata tidak baku, nah sekarang perhatikan bagaimana cara membuat laporan hasil wawancara yang benar. Pertama, kalian harus membuat latar belakang wawancara tersebut. Untuk apa kalian melakukan wawancara? Kemudian menentukan tujuan wawancara, menentukan topik wawancara, kemudian menentukan nama pewawancara dan narasumber. Setelah itu, menentukan waktu dan tempat wawancara. Selanjutnya, kalian menuliskan hasil wawancara. Dan yang terakhir adalah membuat kesimpulan wawancara. Nah, seperti itu cara membuat laporan wawancara.
Bagaimana anak-anak? Sudah diperhatikan kan bagaimana cara membuat laporan wawancara? Ada latar belakang, ada tujuan, ada tema, kemudian narasumber, waktu dan tempat, ada hasil, dan kemudian kesimpulan sebuah wawancara. Sekarang sebagai tindak lanjut untuk kegiatan materi wawancara kita kali ini, kalian melanjutkan hasil wawancara yang telah kalian lakukan kepada orang tua kalian atau kepada narasumber yang telah kalian wawancarai. Silakan membuat hasil laporan wawancara sesuai dengan petunjuk yang telah dijelaskan Bu Tisna. Ya, ada tentang latar belakang wawancara, ada tujuan, ada narasumbernya siapa, waktunya kapan, hasil wawancaranya bagaimana, kemudian yang terakhir kesimpulan dari wawancara yang telah kalian lakukan. Bisa ya anak-anak ya? Semangat, kalian pasti bisa. Silakan dilanjutkan dikerjakan di buku tulis bahasa Indonesia kalian. Selamat belajar. Terima kasih telah mengikuti materi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.